Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kalau kabar kalian semua baik. Jadi, apakah kalian masih semangat untuk pembelajaran pada hari ini? Semangat, Bu. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai tentang mencermati model penyampaian teks pengumuman. Tetapi sebelum kita memasuki pembelajaran pada kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Ketua kelas, tolong untuk memimpin pembacaan doa pada kali ini. Baik Bu, marilah teman-teman kita pembacaan doa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin pembacaan doa pada kali ini. Apakah hari ini hadir semua? Coba kalian lihat kanan kirinya siapa yang tidak hadir. Ayo, siapa yang tidak hadir? Nihil, Bu. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah, kalau begitu kita langsung memasuki pada materi kali ini ya. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan teks pengumuman? Pengumuman adalah sebuah informasi, Bu. Oke, pemberitahuan atau informasi resmi, Bu. Ya, selanjutnya informasi resmi baik secara tertulis maupun secara lisan. Oke, good job anak-anak. Terima kasih yang sudah menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan. Ternyata kelas ini pintar-pintar ya. Oke, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan menulis terlebih dahulu terkait dengan teks pengumuman. Selanjutnya, tugas kalian adalah untuk mencatat, mendengarkan, dan memahami pembelajaran pada kali ini. Kalian cukup mencatat poin-poin penting yang Ibu sampaikan atau Ibu tulis di papan tulis ya. Oke, baik anak-anak. Jadi yang dimaksud dengan teks pengumuman itu adalah pemberitahuan atau informasi secara resmi yang ditunjukkan kepada orang banyak dan bersifat umum, baik secara tertulis maupun secara lisan. Pengumuman termasuk ke dalam kategori teks fungsional karena mempunyai fungsi sosial. Fungsi pengumuman adalah untuk membuat pemberitahuan resmi tertulis mengenai kejadian tertentu yang sudah atau akan terjadi. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, untuk struktur pengumuman itu terdiri dari apa saja ya, Bu? Oke, jadi secara umum struktur pengumuman terdiri dari 3 poin. Yang pertama, pembukaan atau yang disebut dengan judul dari pengumuman tersebut. Yang kedua, isi, yang mana setiap pengumuman pasti memiliki maksud dan tujuan dari pengumuman tersebut. Dan yang ketiga, penutup dari pengumuman tersebut, contohnya seperti demikian pengumuman ini kami sampaikan agar dapat ditaati dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Biasanya untuk pengumuman resmi pasti terdapat tanda tangan di akhir pengumuman tersebut. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya ingin bertanya, dalam teks pengumuman biasanya terdiri dari apa saja ya, Bu? Oke, bagus pertanyaannya. Jadi, isi pengumuman biasanya terdiri dari yang pertama itu ditujukan kepada siapa pengumuman tersebut, yang kedua tujuan dari pengumuman itu sendiri, yang ketiga kapan suatu peristiwa dilakukan, hari, tanggal, dan waktu, yang keempat di mana suatu peristiwa dilakukan, dan yang terakhir siapa yang membuat pengumuman. Sampai sini apakah bisa dipahami? Apakah bisa dipahami anak-anak? Insya Allah bisa, Bu. Baik, Ibu akan membacakan salah satu contoh teks pengumuman. Harap disimak dengan seksama. Selanjutnya Ibu akan memberikan kalian kelompok. Organisasi Siswa Intrasekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Bekasi, mohon perhatian. Dalam rangka memelihara lingkungan sekolah kita, kami selaku pengurus OSIS SMPN 23 Bekasi akan mengadakan kerja bakti siswa. Aktivitas ini akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 7 sampai dengan selesai yang bertempat di lingkungan sekolah SMPN 23 Bekasi. Adapun kegiatan yang akan dilakukan, yang pertama membersihkan kelas, yang kedua membersihkan toilet siswa dan guru, yang ketiga membersihkan perpustakaan, dan yang terakhir membersihkan taman di halaman belakang sekolah. Kami selaku pengurus OSIS mengharapkan keikutsertaan rekan dan rekan siswa sekalian, mulai dari kelas 7 hingga kelas 9. Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan agar dapat ditaati dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Siapa
yang mau menyimpulkan dari teks pengumuman yang baru saja Ibu bacakan tadi? Saya, Bu. Jadi informasi yang disampaikan mengenai kerja bakti siswa SMPN 23 Bekasi pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 pukul 7 sampai dengan selesai yang bertempat di lingkungan sekolah SMPN 23 Bekasi. Oke, bagus. Berarti kalian semua memperhatikan apa yang Ibu sampaikan. Selanjutnya yang harus kalian lakukan adalah membuat kelompok. Satu kelompok terdiri dari berapa orang yang intinya kalian membuat 5 kelompok. Dalam pemilihan kelompok Ibu bebaskan, yang penting kalian membuat 5 kelompok ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian menentukan kelompok. Waktu kalian sudah habis, apakah semuanya sudah mendapatkan kelompok? Sudah, Bu. Jika sudah, Ibu harap kalian untuk berpindah tempat sesuai dengan kelompok yang sudah dibuat tadi. Tugas kalian adalah membuat teks pengumuman secara bebas, serta mendeskripsikan rangka atau pokok-pokok yang ada pada teks pengumuman. Ibu kasih waktu 30 menit untuk menyelesaikan semuanya. Apakah cukup waktu yang saya berikan? Cukup, Bu. Kalau cukup, silakan dikerjakan. Baik, waktu telah selesai. Ibu meminta untuk perwakilan dari setiap kelompok harap maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi pada kelompok masing-masing serta membacakan teks pengumuman yang sudah dibuat. Untuk kalian semua harap mendengarkan dengan seksama karena nanti Ibu akan memberikan pertanyaan secara acak. Silakan untuk kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi Siswa Intrasekolah Sekolah Menengah Pertama Negeri 23 Bekasi. Mohon perhatian. Dalam rangka meningkatkan prestasi Eskul SMPN 23 Bekasi, kami selaku pengurus OSIS SMPN 23 Bekasi akan mengadakan lomba futsal. Aktivitas ini akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, pukul 7 sampai dengan selesai, tempat lingkungan sekolah SMPN 23 Bekasi. Adapun juara yang akan direbutkan yaitu juara 1 mendapatkan piala, sertifikat, dan uang tunai 200.000, juara 2 mendapatkan sertifikat dan uang tunai 150.000, juara 3 sertifikat dan uang tunai 100.000. Kami selaku pengurus OSIS mengharapkan keikutsertaan rekan dan rekan siswa sekalian mulai dari kelas 7 sampai dengan kelas 9. Demikian pengumuman ini kami sampaikan agar dapat ditaati dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok pertama yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Untuk Lili, apa kesimpulan dari teks pengumuman kelompok 1? Kesimpulan dari pengumuman yang disampaikan kelompok 1 yaitu pengumuman tentang lomba futsal yang akan diselenggarakan Senin 27 Juni 2022 di SMPN 23 Bekasi. Baik, terima kasih kepada Lili atas kesimpulan yang telah kamu berikan. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Baik, Ibu akan menyimpulkan materi pada kali ini, yang mana teks pengumuman adalah pemberitahuan atau informasi resmi yang ditunjukkan kepada orang banyak dan bersifat umum baik secara tertulis maupun secara lisan. Dan terdapat 6 kerangka atau pokok-pokok pengumuman, yaitu yang pertama tujuan pengumuman, yang kedua isi pengalaman, yang ketiga sasaran pengumuman, yang keempat media yang digunakan, yang kelima bahasa yang digunakan, dan yang terakhir bentuk pengunjungan. Selanjutnya, silakan kalian untuk merapikan dan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 9.50 yang mana menandakan telah selesainya pembelajaran untuk kali ini. Semoga kita selalu diberikan keberkahan serta kesehatan agar dapat berjumpa kembali. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tugas kalian di rumah adalah mencari sebuah pengumuman pada selembar teks bebas dari media apa saja ya. Boleh dari media koran, majalah, dan lain sebagainya. Dan dikumpulkan pada minggu depan. Jangan pernah bosan untuk menuntut ilmu. Jangan mengharapkan semuanya bisa jadi lebih mudah. Tetapi berharaplah agar dirimu bisa jadi jauh lebih baik lagi. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam, Bu.